Halo semuanya, selamat datang di Kisah Agritech. Sebagai wadah berbagi informasi dan juga motivasi sobat teknologi. Nah, teman-teman semuanya pasti penasaran kan? Ada apa sih di Kisah Agritech ini? Jadi, buat kalian yang penasaran, langsung aja ikuti keseruan kita dari awal sampai akhir. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk Like, comment, subscribe. happy watching. Hai, halo sobat teknologi pertanian semua. Kali ini kita ada di Kisah Agritech. Apa sih Kisah Agritech itu Kak Nisa? Kali ini adalah one shot mengenai tempat untuk berbagi informasi, motivasi, serta ada beberapa hal lain yang mungkin nanti akan kita bicarakan nih Bang Doni. Sepertinya kita tamu kita sangat menarik ya hari ini ya. Iya betul banget. Oke, selain itu kita one shot hari ini, kalau kita mendapatkan respon yang baik dari kawan-kawan semua, kita akan lanjut ke episode lainnya dengan bintang tamu lain juga ternyata. Seperti mungkin kita undang gubernur mungkin? Gubernur Riau nih maksudnya Bang Gubernur Doni. mahasiswa dong. Kalau gubernur Riau kita perlu parpol nanti, kita perlu pengawasan kan susah juga. Oke. Tapi keren juga tuh, Keren. pasti teman-teman pada nungguin nih. Ada apa selanjutnya? Ya, oke, karena itu buat teman-teman teknologi pertanian tentunya stay tune dan jangan lupa like, share, and comment. Iya boleh banget tuh. So nanti kita ada di YouTube, ada juga di TikTok kan nih saya. Iya betul banget. Oke, hari ini kita kedatangan siapa nih Kak? Kali ini kita ada kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Riau nih Bang Doni. Apakah kita kenal? Tentu saja. Siapa lagi yang tidak kenal dengan beliau gitu. Oke, kalau anak-anak pertanian seharusnya kenal ya, terutama teknologi pertanian nih, apalagi dua-dua. Soalnya beliau ini dari awal kita masuk dari pra PKKMB, dari PKKMB, dari Fund Meeting, udah sama kita semua. Bahkan Aslab juga banyak abang ini ternyata ya. Iya bener banget tuh. Oke, please welcome, kita panggilkan sama-sama Bang Daniel Dermawan. Halo Bang, apa kabar? Halo Doni. Halo. Oke. Halo Bang Daniel. Juga. Kak atas suara sangat kecil ya. Betul. Kabar baik, oke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. So far so good. So far so good. Iya. Oke, kita juga baik alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja nih Bang Daniel nih? Bagaimana kabarnya belakangan ini kan kita tahu udah masuk tahap akhir perkuliahan nih. Sebenarnya juga udah mau UAS. Kesibukannya apa aja kira-kira belakangan ini? Dari organisasi mungkin atau dari kegiatan kampus yang lainnya? Untuk kesibukan abang sendiri, jujur nggak banyak ya di semester akhir ini. Paling cuma nyelesain berapa kelas lagi Yeah. untuk menurun SKS. Kemudian mau nyusun aja lagi sih skripsi. Iya. Udah ada judul nih? Belum, masih disahain. Kemudian kalau organisasi sih, abang ada ngambil 2. Satu Ya. di URC, Universitas Riau Cendekia. Shout out buat URC. So, URC. Sama untuk BEM Fakultas Pertanian juga. Shout out buat kalian. Iya. Oke. Kebetulan emang di BEM Fakultas Pertanian ini kalau nggak salah Kadis ya? Iya betul Kadis. Oh, divisi apa tuh? Lupa saya. Di Dinas Riset Pengembangan dan Prestasi teman. Oh iya. Kayak litbangnya kita gitu loh. Sesuai ya sama kriteria abangnya. Iya, boleh juga. Berhubungan sama prestasi gitu. Oke, kita juga udah kenal lama ya Bang ya. Dari mulai pra PKKMB itu. Jadi mungkin teman-teman yang 22 relate lah. Kalau Bang Daniel kan dari awal pra PKKMB mungkin yang pertama kali kita lihat waktu itu ya Kak Taya di gedung C ya. Iya betul banget. Ada Bang Daniel gitu dengan ciri khasnya, dengan bawa tas kemana-mana gitu. Iya kelihatan banget tuh kayak mahasiswa berprestasi. Oh. Oke, seputar kita hari ini nih Bang. Sebelumnya kita berdua say thanks to Abang karena udah menyempatkan waktunya lah di kala sibuk ya buat podcast kita hari ini di Kisah Agritech. Semoga ada episode-episode lainnya tentu ya. Oke, mengenai tema kita nih, apa itu kata? Kali ini kita akan membahas seputar Indonesia International Student Mobility Awards atau biasa disingkat dengan ISMA. Oke. Boleh. Jadi nih Bang Daniel, dengar-dengar katanya Bang Daniel nih merupakan salah satu mahasiswa yang lulus ke dalam ISMA tersebut. Apakah benar? Iya, jujur abang tahun 2023 abang berangkat ya. Mungkin tuh ke universitasnya mungkin boleh diinin singkap sekarang. Oh, boleh banget. Oke, jadi abang adalah ISMA awardee batch ketiga atau tahun ketiga.
ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Oh, batch ketiga berarti ini berjalan mungkin udah 3 periode ya berarti Bang itu ya? Iya, 3 periode. Dan sekarang pun udah tahun 2024 itu udah ada batch 4-nya. Oh iya, udah batch Iya, keempat? Udah batch keempat. Oh, jadi semisalnya kita di tahun sebelumnya udah ikut di batch ketiga apakah ada peraturan atau ada larangan tuh ikut di batch berikutnya atau boleh-boleh saja begitu? Sebenarnya ada beberapa perkataan lucu juga dari kepala IISMA yang mengatakan kalau kalian misalnya udah di batch 3, kalau bisa batch 4 jangan ikut ISMA lagi karena kami sudah bosan melihat muka kalian. Nah, jadi sesuai itu sebenarnya merupakan aplikasi dari SOP ya. Kalau udah di batch 3 itu ya udah nggak bisa daftar di Nggak batch boleh 4. ikut lagi, gitu. Tapi program-program lain selain ISMA boleh banget tentunya gitu. Kan teman-teman semua ini masih belum banyak tahu mengenai ISMA. Yang kita taunya ISMA tuh oke, Bang Daniel masuk di IG Himateta karena lulus ISMA masa berprestasi. Tapi banyak nih yang belum tahu sebenarnya ngapain aja di si ISMA itu. Selain ke luar negeri tentunya jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan. Kayak saya lihat juga teman-teman yang PKM tuh, sebentar ke gunung, bentar-bentar ke laut. Jadi kan kayak orang ini udah belajar nggak sih gitu atau memang cuma full jalan-jalan. Jadi kalau di ISMA kayak mana tuh Bang Daniel? Oke, jadi di ISMA itu kebanyakan aktivitas gitu ada ngikutin pelajaran ya yang di kampus tujuan. Kalau abang di Malaysia ya tentu abang bakal ngikutin kurikulumnya Malaysia dengan kurikulum mereka itu. Mulai studinya itu bukan di awal semester kitnya tuh bukan di Agustus, tapi mereka mulai awal semester itu di Oktober. Jadi itu tuh benar-benar sesuatu yang baru juga buat abang. Karena itu abang waktu itu pergi di bulan Oktober ya. Betul. Patut kita pikir kenapa Bang Daniel baru pergi gitu, soalnya udah lama. Padahal kan kita udah mulai nih semester baru, kok belum berangkat? Udah berjalan pertemuan 4 di Indo, tapi di sana baru mulai pertemuan 1 gitu. Itu dia alasan kayak kita ngikut perkuliahan di sana sehingga ketika di akhir itu mungkin agak lambat juga masuknya. Sebenarnya ngikutin akademik aja gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu juga ISMA itu juga mengencourage kita buat explore gitu loh. That's why mungkin dari luar kelihatannya kayak jalan-jalan tapi sebenarnya itu adalah explore teman-teman. Kayak kita explore negara kayak betul. abang di Malaysia berarti abang explore ke Kuala Lumpur. Explore ke Selangor ataupun ke daerah-daerah lainnya. Tujuannya memang betul untuk belajar gitu. Karena kita memang di-encourage untuk engaging lagi dengan locals. And personally kalau abang sendiri pun juga dari mungkin di so-called jalan-jalan itu, abang juga engaging dengan lokal, abang juga belajar. Ternyata mereka tuh kayak gini, ternyata kulturnya kayak beda banget loh. Atau mungkin pasti iya. Atau ada kesamaan. Ternyata di Indo juga ada kayak gini. Terus kita bisa excited ngejelasinnya. Di Indonesia juga ada loh kayak gini, ya gitu. Kira-kira saling bertukar pikiran dan bertukar pengalaman ya Bang. Betul. Makanya kayak rasanya mungkin untuk kebutuhan konten aja ya. Tapi di sebalik itu tetap ada yang namanya pertukaran atau pembelajaran pada akhirnya. Oke, menarik sekali ya Kak Mif ya. Jadi saya rasa ingin ikut ISMA-nya nih, menaik. Gas. Saya pengen ke daerah enggak. Oke, iya. Berarti berarti abang udah selesai lah ibaratnya kegiatan ISMA tuh. Iya. Jadi informasi-informasi seperti itu abang dapat dari mana ya Bang? Terus motivasi utama abang buat ikut ISMA nih selain jalan-jalan, bukan jalan dulu aja sih kayak abang jelasin tadi kan, ada explore-nya, ada tambah ilmunya juga. Sebenarnya motivasi utamanya apa? Apakah ada dari didorong orang tua atau dari kepala jurusan mungkin atau bagaimana? Oke, kalau untuk motivasi sebenarnya unik ya. Apa itu? Unik, tapi kayak mungkin juga nggak bakal terduga juga. It's an unexpected motivation. Sebenarnya abang punya sahabat. Jadi sahabat abang tuh kayak udah berteman lah dari SMP dan dia tuh merupakan salah satu orang yang cukup memotivasi abang untuk terus maju, terus bergerak gitu kan. Especially dalam berbahasa Inggris. Iya. Nampak sih. Iya. Jadi abang belajar bahasa Inggris itu dari dia karena ibaratnya dia tuh udah hidup di keluarga yang bilingual. Jadi ketika chit-chat gitu atau kayak gosip gitu pun juga masih dia ada itu mengencourage, ada unsur-unsurnya bahasa Inggrisnya. Nah dari situ kebawa-bawa gitu kan sampai sekarang masih bersahabat. Nah
yang menjadi faktor Motivasi. Motivasinya itu abang ikut ISMA adalah karena dia ikut ISMA juga. Oh, dari universitas mana kawannya bang? Oke, jadi kawan abang itu dari Universitas Airlangga. Wow, Nah, jauh banget. Iya, dan dia adalah salah satu anak dari robotika. Ya, tapi yang abang tuh kayak merasa kayak loh dia ikut kenapa aku nggak ikut gitu kan? Jadi ya udah sekalian aja daftar. Kebetulan itu abang di angkatan 21, dia angkatan 20. Jadi di angkatan dia itu tuh kesempatan terakhir dia buat daftar ISMA, sedangkan abang tuh masih ada kalau misalnya tahun kemarin itu nggak lulus, masih ada tahun ini buat daftar lagi. Oh berarti ketemunya di batch yang sama atau dia batch dik 2? Iya, batch-nya di batch yang sama. Iya, jadi kayak betul-betul apa ya, kalau orang bilang itu kan kayak bestie goals banget gitu. Iya, itu dia. Siapa sih yang gak mau punya temen kayak gitu? Iya, bestie goals banget gitu kan, temen yang ini banget. Tapi ya luckily kita sama-sama lulus di batch yang sama, dan abang nggak harus nunggu ke batch tahun berikutnya dulu, batch 4 ya untuk lulus lagi. Dan itu dia ya motivasi abang ikut ISMA. Tapi sebalik itu juga kalau dikata apa, orang tua pasti ada dorongannya juga. Tentu, ya. Tapi dorongannya bukan secara langsung, tapi melalui jauh-jauh hari gitu kan, mengatakan kalau kamu mau pergi ya udah pergi aja, ibaratnya memberi kebebasan. Silakan explore. Iya. Explore. Kita orang tua aman-aman aja selama ya untuk kebaikan diri, kebaikan diri sendiri juga, peningkatan kualitas diri juga. Betul. Pasti ya bang. Oke. Nah jadi kayak secara nggak langsung gitu, itu udah dibilang jauh-jauh hari, ya udah kalau mau ikut aja, mama nggak ngelarang, mama sih di rumah, mama nggak ngelarang, yaudah yang penting jangan lupa sholat. Paling gitu aja. Ya, seperti orang tua pada umumnya. Iya, betul. Ya unik banget nih sih motivasi Bang Daniel. Iya. Karena kalau bahasa Arabnya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, betul. Bang Doni pengen gak kayak gitu? Oh, pengen ada juga best tip goals-nya nih. Kelas. Iya. Oke, selanjutnya nih ya motivasi, orang punya motivasi berbeda-beda gitu kan. Ya tadi cukup unik juga, sangat masuk akal ya motivasinya. Kalau saya mungkin motivasinya jalan-jalan awal. Soalnya Bang Doni tuh kayaknya suka banget tuh Bang sama yang namanya jalan-jalan. Kita healing. Oke. Iya. Oke, selanjutnya jadi kan Abang ikut Baik 3, pastinya mengikuti serangkaian dari dari penyelenggara kan Bang? Iya, betul. Selain itu apa aja nih Bang persyaratan, juga ada persiapan untuk ke sana? Terlebih khususnya persyaratan biar teman-teman khususnya yang ikut mau batch berikutnya ada yang bisa dipersiapkan persyaratan mulai sekarang. Apakah itu mungkin kemampuan berbahasa asing ataukah mungkin kemampuan digital lainnya begitu? Nah sebenarnya dari ISMA sendiri itu persyaratannya nggak banyak ya. Yang diperlukan tuh cuma adalah tes bahasa Inggrisnya, ada sertifikasi kemampuan bahasa Inggrisnya, kemudian kalian itu membuat esai dengan format yang udah diberikan oleh ISMA. Kemudian rasanya cuma itu aja sih, selain kayak surat-surat seperti SKCK atau surat-surat bebas narkoba dan sebagainya, yang mana itu tuh mungkin juga cukup umum lah ya. Bahkan di PMM dan kegiatan MSIB lain pun juga juga perlu dikumpulkan. Iya betul. Tapi yang menjadi persyaratan TOEFL termasuk mungkin? TOEFL? Ya TOEFL salah satunya. Seperti TOEFL, IELTS atau Duolingo. Sekarang nih yang marak-maraknya nih orang pada pakai sertifikasi Duolingo karena lebih murah dan tambahan bahasa lulus TOEFL sebaiknya ulang tahun depan ya. Anak 2-3 ini kayak banyak yang lulus nih. Betul. Usahakan bisa lulus ya. Soalnya TOEFL tuh di mana-mana pasti dipakai ya, Bang. Iya, betul banget. Tapi yang waktu itu Abang pakai untuk ISMA itu adalah sertifikasi dari Duolingo English Test. Oh, Duolingo. Iya. Duolingo tuh seperti apa sih? Kayak aplikasi atau? Iya betul, aplikasi. Ya kan? Jadi itu yang membantu Abang bisa lulus ISMA karena sertifikasinya itu berlaku banget di mana-mana. Selain itu rasanya juga membuat esai tentang diri sendiri. Ketika ISMA itu ada memberikan sebuah prompt atau kayak sebuah pertanyaan yang kita tuh harus isikan gitu dalam 250 sampai 300 kata. Nah, itu kayak diusahakan gimana caranya bisa membranding diri kita lewat esai tersebut. Cukup menarik ya, Bang. Iya. Soalnya jarang banget dilakukan hal-hal seperti itu. Ada kesusahan nggak Bang Nel waktu buat esai? Iya. Kalau buat esai, tahap esai jujur kesusahan banyak. Oh iya. Kayak biasa deh, kayak writer's block atau kayak lagi in block
ide gitu Iya, kan. lagi buntu idenya. Apalagi mau dikeceritakan nih gitu. Kadang kayak branding diri pun juga apalah ya branding diri aku. Padahal ya. kalau orang lihat dari branding diri kita banyak nih, Iya, tapi kalau kita iya. diri sendiri melihat diri sendiri, apa branding diri saya gitu, Betul. ya kan? Itu dia kayak yang jujur mungkin bagi kawan-kawan yang kayak bingung gitu kan. Sebenarnya aku ini bagusnya gimana sih? Gimana cara branding aku yang bagus? Bahkan hal-hal sederhana yang kayak kalian jadi ketua kelompok terus dapat nilai terbagus di mata kuliah tertentu itu juga bisa kalian bawakan gitu. Jadi nggak harus muluk-muluk kayak aku loh ketua BEM atau aku loh presiden. Dari hal-hal kecil juga bisa. Hal-hal kecil juga bisa. Dan itu yang abang bawakan juga. Abang waktu itu membawakan boleh spill esai ya. Boleh banget. Oke. Jadi waktu esai abang itu sebenarnya hal yang itu nggak muluk-muluk kayak abang jadi kadif atau gimana, tapi abang cuma bawa abang pernah experience magang Oke. waktu SMK, kemudian ketika ujian praktikum itu tuh abang bisa gitu memanage satu tim Satu kelas, satu tim. itu Iya. supaya selesainya itu tepat waktu. Nah itu abang ceritain secara bukan detail sih, tapi kayak mungkin ada bumbu-bumbu lebihnya. Apakah Tapi- tim praktikumnya itu Gamtek, Bang? Oh enggak. Oh, bukan. Waktu SMK. Waktu Tapi- SMK iya. ya. Kirain kami soal Gamtek sama Abang waktu itu. Iya. Waktu SMK juga ada memimpin Iya. praktikum. Oke. Jadi experience kayak gitu tuh boleh Oke, banget diceritain. Mungkin ada exaggerating atau take it with a grain of salt gitu kan kalau kata orang-orang. Iya. Tidak lebih-lebihkan. Tapi ya itu ya tadi hal-hal sederhana pun bisa kalian bawakan. Nah, jadi nggak perlu deh yang kalau misalnya kalian mau daftar ISMA tapi kayak kalian nggak punya experience Experience-nya bagus. besar banget gitu kan. Itu sebenarnya bisa banget. Bisa jadi nilai plus, tapi sebetulnya hal-hal yang kecil juga pasti masuk Iya. kalau kita menuliskannya dengan menarik. Nah, itu poinnya berarti di situ, Bang ya. Karena dia ibaratnya kayak sebuah apresiasi terhadap diri sendiri itu yang dilihat dari pihak ISMA, interviewer kemudian tim penguji ISMA-nya. Oke. Sepertinya kata masih ada baik pertanyaan nih seputar Bang Daniel nih. Iya Ya. nih, Mungkin bener, boleh. Gini deh Bang, Oke. kan setelah abang pergi ke Malaysia gitu kan, terus pasti kita ngerasa kayak ada beberapa hal yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia gitu. Nah, ketika abang sudah sampai di Malaysia, adakah culture shock atau bagaimana cara abang menyesuaikan diri dengan Malaysia? Betul. Oke. Jujur kalau ditanya culture shock pasti kita semua ngerasain ya culture shock gitu kan. Iya. Ketika baru Sampai di tempat yang baru. Bahkan saya dari Duri ke Pekanbaru aja rasa beda gitu. Ada beberapa yang berbeda. Itu dia ketika kita merantau ya kan Iya. berasa bedanya. Apalagi ini keluar negara gitu ya, Bang ya. bener Kayak jomplang banget gitu Betul, perbedaannya. betul. Yang abang rasakan pertama itu adalah transportasi publiknya bagus. Oh iya. Wow. Mungkin beda sama mungkin nggak beda sih pick me banget ya kan. Kayak pick me banget gitu. Tapi yang abang rasakan tuh mungkin orang merasanya kayak oh ini kulturnya beda banget. Tapi hal pertama yang abang lihat itu adalah transportasi publik. Karena jujur abang sendiri adalah pegiat juga, antusiasme abang tuh lebih tinggi lah dengan transportasi Transport publik publik. daripada membawa kendaraan pribadi ya, Bang ya. Itu jujur mereka tuh punya Transum atau transportasi umumnya Oke. itu bagus banget dan itu kayak bener-bener patut diancungi jempol gitu. Yo, jadi jangan bilang Abang di sana kerjaan Abang naik transportasi umum nih. Semua dicobain. Iya, Dari lagi, coba- lagi banget tuh. bener lagi. Oh iya. Iya. Itu bener. Iya, kan antusiasme. Antusiasme ya. iya. Soalnya kalau di Pekanbaru ya transportasi umum bus metro Iya, ya kan? metrobus aja kan. Nah, tapi selain itu culture shocknya sebenarnya banyak kayak gimana bilangnya? Makanan deh Oh, misalnya iya, makanan. menarik nih, Ya. makanan. Di sana itu mayoritas orangnya itu suku mayoritas itu ada Melayu, kemudian India sama Cina. Etnisnya ada tiga, Iya, etnis ada banyak. tiga, etnis majoritinya. Nah di situ abang berkesempatan nyobain makanan-makanan khas India, Oh. kayak Berhubungan dengan kari nih pasti nih. iya berhubungan dengan kari kayak nasi biryani atau nasi kuah banjir, nasi ini. Iya. Tapi yang paling abang paling Highlight banget itu adalah panipurinya gitu. Panipuri. Iya. Doni tahu panipuri? Tahu. Iya. Dari kerupuk bulat, nanti dibolongin, dikasih kentan, dikasih kuah. Iya. Dimakan dikokok gitu. Iya, itu dia. Itu betul-betul tahu. enak banget jujur. Iya. Bahkan kayak mungkin ekspektasi kita terhadap makanan-makanan itu kotor Iya, ya kan. benar banget. Tapi sebenarnya kalau di sana itu udah sanitasinya modern. udah tinggi ya, Sanitasinya udah tinggi. Jadi kayak itu tuh dikemasnya tuh bersih ya, lah bersih gitu. lah. Bahkan kayak untuk kuahnya aja tuh oke banget gitu. Ya, nggak seperti yang kita bayangkan mungkin. Iya, jadi lihat di TikTok tuh, gitu nih. Iya apa sih?
Karena kalau lagi makan keluar tuh skip deh. Iya. Iya kan, apalagi kita anak pangan gitu. Iya. Masuk Jadi dia. Iya, betul. sanitasi banget, sanitasi pengolahan Iya. tuh diperhatikan sekali Oke. gitu kan. Iya. Dan gitu sih yang mau highlight tentang Iya, makanan. kultur shocknya seperti itu ya, Culture Bang. shock ya. Ternyata panipuri itu nggak sesuai, nggak yang kita seperti yang bayangkan. kita bayangkan. Bahkan itu jadi favorit abang kalau abang misalnya balik lagi ke Malaysia, itu yang abang cari pertama kali panipuri. Oh, Iya. Bang Doni penasaran nggak? Jam siang ini lapar minta ampun. Iya lagi. Tapi selain kalau makanan sih banyak sebenarnya ya, kayak variasinya. Ternyata rendang itu nggak terlalu populer banget loh di Di Malaysia Malaysia. sebenarnya. Mereka lebih populernya itu kayak dengan makanan India apa namanya ya, lupa, aduh. Sejenis nasi gitu atau Sejenis, kuah-kuahan? ayam tandoori. Ayam tandoori. Iya. Kayak pernah denger deh. Baru Iya. dengar nih aku. Baru dengar. Nah, itu dia kalau ada kesempatan boleh ke Malaysia, nanti boleh cobain ayam tandoori. Semoga buka depan baru biar gak ke Malaysia, amin. Jauh banget ke Malaysia. Iya. Tapi boleh tuh kalau mau ke Malaysia. Kapan lagi kan? Iya. Selain itu berarti ya tuh pas waktu di Malaysia tuh tinggal di mana tuh, Bang? Nah, disediakan untuk kah? akomodasi sebenarnya ISMA itu menyerahkan sepenuhnya ke kita ya. Kayak kita cuma dikasih semacam allowance-nya aja atau kayak keuangannya. Nanti Oke. untuk urusan rumah itu atau tempat tinggal itu kita yang nyari Cari sendiri, sendiri. awardee nyari sendiri. Mandiri. Iya. Abang kemarin gimana? Ah. Tinggal di kos kah atau sewa apart mungkin? Iya. Kan waktu besar kan Ngeri atau banget. tinggal sama-sama Iya, sama pelajar teman-teman. Indonesia yang dari Unri juga. Luckily untuk kami ya yang pergi ke University Kebangsaan Malaysia Oke. atau basically yang ke Malaysia deh, sekan kampusnya banyak gitu kan. Itu kami ada jasa penyedia asrama gitu dari kampusnya. Jadi kami nggak perlu jauh-jauh cari tempat tinggal di luar kampus. Kampus itu udah menyediakan. Jadi kami tinggal sewa aja. Nah, kalau di Abang itu kalau di Malaysia itu mereka namanya college. College. Kalau kita kan college itu kan kayak kampus ya kan. Iya, Tapi bener. kalau di sana college itu tempat Asrama. tinggal, asrama. College, Itu iya, jujur iya. merupakan beberapa hal yang jadi semacam culture shock juga. Ternyata dari sisi linguistiknya pun juga mereka udah beda arti gitu. Iya. Heeh. Padahal kalau diartikan secara verbal ke bahasa Inggris ya college kampus gitu Iya, kan. kampus, tapi ternyata di sana tuh penggunaan college itu ternyata untuk asrama. Oh, iya. Tapi ya gitu, kalau di Malaysia itu kami ada nyediain disediakan tempat tinggal. Dan terkhusus lagi nih di Kebangsaan Malaysia tempat Abang tinggal itu tuh asrama itu khusus untuk mahasiswa internasional aja, mahasiswa inter. Jadi kayak yang ada dari Mesir, ada dari Jerman, ada dari Perancis, dari mana-mana. Indonesia paling banyak dengan Cina ini Yeah. ya, Cina daratan. Itu mereka banyak banget di situ kumpulnya. Jadi bukan untuk warga Malaysia asli yang tinggal di asrama, Iya. melainkan untuk warga-warga asing yang bersekolah di situ gitu. Oke. Karena itu memang dikhususkan untuk international Oke. students gitu. Jadi situ ada sistem asramanya begitu, ada ketua asrama kah atau ada pengurusnya? Oh pasti ada ya. Nah, ibaratnya kayak kalau kita itu kan BEM gitu kan, Oke. kayak BEM. Kalau di sana itu ada majelis eksekutifnya. Nah, itu kayak gitu. Mereka tetap punya pengelola BEM-nya gitu. Nah, di sana tetap ada dari siswa untuk siswa gitu. Berarti Universitas Kebangsaan Malaysia ini betul-betul sangat siap ya untuk menampung, Iya, betul. sangat-sangat menyediakannya. Untuk international students Oke. kan. Oh BTW Universitas Gimana Kebangsaan Malaysia ini kayak yang top di Malaysia gitu kan Bang? Kayak Universitas Indonesia gitu mungkin atau bukan? Kalau Itu untuk di sekarang- daerah mana apa? kalau UKM itu di daerah Selangor, itu dekat banget dari KL, tapi ibaratnya udah beda gitu. Kalau di sana tuh kita sebutnya negeri, bukan provinsi. Nah, jadi di UM itu, Universitas Malaya itu ranking 1 Oke. di Malaysia. Itu tuh di Kuala Lumpur. Oh dia yang rank satunya. Rank satunya. Tapi untuk UKM itu kalau nggak salah udah turun di tahun 2023 jadi rank 2 atau rank berapa. Pokoknya tapi masih top kok. Itu tuh di Selangor. Ibaratnya kayak Provinsi. tetanggaan gitu. iya. Ibaratnya kayak satu Jakarta, satunya lagi Depok. Gitu. Oh masih dalam satu Masih Jabodetabek. Iya, maksudnya Jabodetabek kayak gitu. Kalau dibandingin sama Indonesia mungkin UM tuh UI-nya ya, University Malayanya tuh UI-nya. Kalau UKM mungkin UGM mungkin. UGM kali ya atau gimana gitu. Pokoknya yang top-top juga lah gitu. Masih jajaran top, oke. Heeh. Oh di sana kemarin jadi konversinya seperti apa tuh Bang? Karena Abang di sini di Universitas itu teknologi pertanian, teknologi industri pertanian tepatnya. Jadi ketika Abang pergi ke apa? Universitas UKM ya? Iya. Ya, UKM, UKM. Abang ngambil di jurusan mana atau ditempatkan di mana begitu? Nah, ini menarik nih.
sebenarnya untuk kita award di ISMA nggak diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang sama dengan jurusan kita. Jadi kita boleh ambil yang let's say jauh dari jurusan kita, misalnya kita psikologi tapi ambilnya makanan, atau vice versa gitu kan, dari makanan. Refreshing lah ya. Udah capek dengan perkataan manusia mau ke makanan dulu. Iya. Tapi ada kawan-kawan abang juga yang ngambil tetap linear dengan jurusannya, ada juga yang ngambil itu mungkin agak melenceng atau supplementary gitu dari ininya. Kalau abang sendiri ngambilnya itu masih ya align lah gitu, masih linear lah. Masih seputar teknologi pertanian. Kalau abang itu lebih fokusnya karena di sana itu nggak ada pertanian, tapi harusnya itu di tahun batch 3 atau 2023 itu harusnya ada gitu ke University Pertanian Malaysia, ya UPM. Tapi ternyata di tahun 23 itu atau batch 3 itu ternyata nggak ditawarkan. Jadi abang perginya ke UKM. Nah di UKM ini sebenarnya mereka nggak ada pertanian, tapi adanya makanan, sains makanan kalau mereka bilangnya, atau food science. Ya, jadi abang ambil 1 di food science, 2 di food science, 2 lagi di fakultas tekniknya. Oh 2? Iya. Jadi kita tuh ada 4 mata kuliah untuk ISMA. 2 di food science, 2 di teknik. Jadi abang di teknik itu belajar tentang keselamatan industri sama pollution control atau pengendalian polusi, itu kayak limbah-limbah. Baru yang di makanan itu abang mengambil food preservation atau preservasi makanan, sama satu lagi itu kayak ini food technology gitu, kayak pengolahannya apa aja metode-metodenya dan sebagainya. Itu kayak kalau di sini kayak satuan proses ya, mata kuliah satuan proses. Iya. Saya ambil. Iya kan. kita semua ambil satpros dan kayak gitu sih kurang lebih pelajarannya. Oke, menarik ya. Jadi buat anda yang capek dengan lapra, ikutlah ISMA. Biar tahu bisa lebih psikologi kan, meneliti manusia, meneliti sifat emosi manusia, bisa begitu kan. Betul. Jadi refreshing juga ya, Bang. Betul. Justru nanti setelah kita pulang dari ISMA pasti ada konversi kan. Menarik juga. Maksudnya menguntungkan juga buat kita kan. Iya. Segala hal itu pasti ada benefitsnya. Oh itu dia ngomong benefit. Ngomong-ngomong soal benefits nih, kira-kira apa sih Bang benefits yang selama ini abang dapatkan selama ikut ISMA? Ya mungkin dalam bentuk ada diberikan sertifikat begitu kan. Kira-kira apa aja nih? Nah kalau untuk benefit nih, ngomongin benefit sebenarnya banyak ya benefitnya ya. Nah nggak cuma berupa materi tapi juga berupa relasi, experience juga. Nah jadi di ISMA sendiri itu tuh ada beberapa tahap. Ada tahap sebelum departing atau berangkat ke negara tujuan, ada saat kita berangkat di negara tujuan. Nah benefitnya itu dia di 2 sisi ini tuh banyak banget gitu. Sebelum berangkat sama ketika berangkat itu ada benefitnya. Sebelum berangkat itu kita diwajibkan untuk mengikuti beberapa challenge ISMA. Itu biasanya diwajibkan untuk awardee batch 4 itu kayak awardee batch apapun lah gitu ya, Itu tuh kayak kita disuruh bikin challenge, kayak kita bikin konten atau kita disuruh buat semacam kelompok kecil, yang mana kelompok kecilnya itu terdiri dari orang-orang dari kampus yang beda-beda. Nah, dari kegiatan ini kita tuh juga ketemu sama relasi kita jadi luas. Bahkan ada juga mentoring juga ya di luar itu tuh, di luar persiapan itu mentoringnya ini pun juga dari siswa dari awardee untuk awardee lagi. Jadi awardee tahun lalu atau tahun sebelumnya itu boleh banget menjadi mentor untuk awardee berikutnya. Karena mereka juga punya pengalaman lebih ya, karena ada perangkat sebelumnya. Biasanya mereka punya metode-metodenya sendiri nih untuk mentoring. Apa mungkin abang jadi awardee di batch 4? Belum ada tawaran. Abang belum daftar sih. Sebenarnya itu sebuah tawaran juga ya kan. Ditawarkan tapi abang belum menerima aja. Karena jujur kesempatan jadi mentor itu juga bagus sebenarnya buat ini kan CV juga. Karena kita juga bisa ketemu dengan awardee ISMA yang lebih lagi dari kita, tapi kita sharing experience karena kita udah kemana gitu kan. Atau mungkin biasanya dari mentor-mentor itu mereka sering sharingnya itu tentang life, tentang kehidupan, tentang how to survive, atau bahkan kayak cara menangani homesick atau culture shock di tempat negara tujuan. Biasanya gitu sih. Betul-betul dipersiapkan oleh lembaga ya Bang buat kita pergi besok begitu ya. Betul. Jadi kita udah ngomongin enak-enaknya aja nih. Ada nggak sih pengalaman yang kurang menyenangkan, mungkin bukan buruk, mungkin lebih ke membuat rasa gelisah mungkin ketika Abang lagi di negeri sana, mungkin
pengalaman yang ya mungkin dari kultur shock tadi mungkin yang mengganggu abang sampai sekarang mungkin begitu pengalaman begitu. Oke, mungkin untuk pengalaman yang jelek-jeleknya itu nggak terlalu banyak. Nggak terlalu sebenarnya. In fact itu lebih pengalaman buruknya itu udah dikalahin sama pengalaman banyak yang baiknya gitu. Ya. Saking banyaknya yang pengalaman baiknya itu sampai pengalaman buruknya itu kayak terlupakan karena saking ininya. Tapi kalau ditanya pengalaman buruknya sebenarnya ada beberapa hal sih kayak rasisme itu masih ada antara kayak Di negeri kita juga masih sering gitu kan, di kampus juga. Tapi sebenarnya itu merupakan hal-hal yang nggak terlalu apa banget lah gitu, nggak terlalu jadi poin. Karena kan di Malaysia sendiri pun juga udah cukup kulturnya itu cukup maju modern gitu loh. Kayak udah banyak orang dari Bangladesh, dari mana-mana pekerja ekspat gitu. Jadi nggak terlalu mengalami yang gimana-gimana ya kalau untuk rasisme. Kalau kayak abang ada kehilangan barang. Oh, kehilangan Soalnya barang. kemarin Bang Daniel HP-nya hilang santai 3 hari hilang. 3 atau 2 kemarin Bang? 2 hari. Oh iya Iya itu kan? dia. HP-nya hilang 2 hari santai kawan-kawan. Tapi katanya kalau Bang fun fact Bang Daniel nih, mungkin abang lebih milih HP hilang daripada laptop atau laptop ketinggalan gimana? Prefer HP hilang daripada laptop sih. Laptop? Iya. Ada apa sebenarnya dengan laptop Bang Daniel ini? Kayaknya semua kehidupan di laptop gitu. Iya. Bahkan ada saya bilang kalau abang sampai ketinggalan cas laptop tuh rasanya gelisah gitu. Kayak pengen Iya, jemput betul. ke pandau rasanya. Itu fun fact banget ya. Soalnya kita kalau Iya. ditanya lebih milih nggak bawa laptop atau HP, ya jelas mending bawa HP dong ya kan. Fleksibel, Soalnya kan mobilitasnya kalau bawa lebih laptop cepat. berat juga. Jadi sebenarnya ada apa nih Bang? Saya penasaran nih. Kalau ngomongin HP ketinggalan, Iya. sebenarnya di Malaysia pun juga abang ada kejadian Bahkan. HP ketinggalan lagi. Sudah duga ternyata. Jadi, tapi abang tetap tenang, tetap stay cool. Walaupun iya, dalam stay hati cool. udah deg-degan. Kalau mau cerita-cerita dikit nih boleh banget sih. Oke. Nah, Oke, jadi boleh. kejadiannya itu ketika abang pergi sama kawan abang itu berlima kalau nggak salah ya. Itu keliling-keliling Putrajaya. Putrajaya itu salah satu negeri di Malaysia. Oke. Jadi abang pergi ke sana, ke masjid-masjidnya gitu kan, ke destinasi wisata di sana lah gitu. Ibaratnya kalau Putrajaya itu kayak IKN-nya Indonesia lah gitu. Oh ya, maju. Sangat maju di sana. Maju, terus pusat administrasi semua di sana. Oke. Kayak gitu. Kemudian satu momen ketika abang itu selesai sholat asar, ya kan abang duduk dulu nih kan bersandar di tiang. Iya. Kemudian tertidur, HP abang letak di samping abang. Astaga. Kemudian kawan abang manggil, Nil, ayo Nil kita keliling lagi. Terus abang kayak, ayo. Langsung aja. Langsung aja, Langsung aja. tanpa HP itu bawa masih di HP. samping. Oke. Kemudian udah nengok-nengok keliling-keliling foto-foto kan, masih nggak handphone nggak di kantong atau di tas. Waktu itu tasnya tas sandang kan, masih belum ada di situ. Kayak merasa, loh, ketika mau balik kayak, loh kemana HP aku ya? Coba teleponin dulu kan. Itu udah berapa lama itu hilangnya itu? Itu kayaknya ada Sadarnya. 20 menitan, 30 menitan gitu. Gak lama dang. Iya. Kalau itu di tempat umum ya orang Iya, tempat lalu-lalang di umum. masjid ya kan. Masjid. Kalau Iya. tadi di kampus kalau kita sama-sama kata masih bisa kan. Ini di tempat umum. Terus kelanjutannya? Kemudian kayak cari-cari gitu kan, kalian ada nampak nggak gitu ke kawan abang kan yang ikut juga? Nggak ada, coba ini ya cari Telepon. dulu. Cari ke tempat yang Yang semula tadi. tempat tadi abang tidur, tempat sholatnya karena di ujung juga kan, jadi nggak susah. Terus nggak ketemu, tapi untuk santai gitu kan, sampai kawan abang tuh kayak marah gitu. Iyalah, orang udah kayak apa yang 20 menit di Iya. tempat umum. Santai kayak mana Iya. gitu. Tidak merasakan Jadi apa-apa. sampai ketemu itu gimana, Bang? Sampai ketemunya itu ketika ini abang tanya ke satpamnya itu. Jadi ada bapak-bapak satpam, tapi sebelum itu abang dimarahin dulu sama kawan Iya. abang kayak, "Nih HP-mu hilang. Ini lu tenang aja." Terus abang cuma cengengesan hehe gitu. Cuma cengengesan hehehe. Kemudian abang tetap inisiatif ke Bertanya. security. Nah, ada bapak-bapak security-nya nih, abang panggil, "Enci, ada tak nampak handphone yang apa namanya? Telepon bimbit kat sini." Telepon bimbit di sana Ya, di sana Telepon bimbit. smartphone itu telepon bimbit. Iya, telepon bimbit. Telepon bimbit kat ini, kat tiang tadi tuh, kat sana kan. Iya. Terus bapak tu bilang, ada tapi macam mana bentuk handphone dia, telepon bimbit dia. Untuk memastikan. Untuk memastikan. Kemudian ini macam ni lah Pak, macam ni ke kes hitam macam tu. Nah, coba bagi buka dulu. Boleh tak macam ni? Oh, boleh. Macam tu. Boleh dah tu, tunjuklah ID card, IC lah, identity card Yeah. ke Yeah. ini sebagai bukti. Nah, sebenarnya itu kan juga ada laporan semacam SOP juga lah prosedur. Kemudian ketika jumpa ya udah abang juga
Ya udah biasa aja Udah gitu. Seperti pada umumnya di kampus Iya. lagi. Tapi semisal tadi posisinya yang ketinggalan tuh tas kayak mana tuh bang? Tas dengan laptop abang. Kalau itu udah panik luar biasa. panik banget ya, kayak langsung cari dia. Betul. Soalnya kalau untuk laptop itu jujur ini merupakan sesuatu hal yang abang perjuangin juga. Nah, walaupun ini sama perjuangannya, tapi laptop itu beda gitu rasanya. Karena laptop itu abang beli setelah diterima jadi award di ISMA. Jadi pakai duit itu untuk abang beli laptop. Jadi ketika hilang itu rasanya nyes banget gitu Sakit loh. hati banget. Sedih. Kayak bisa kalian lihat gitu kan, ketika cas laptop aja ketinggalan itu kayak gelisah karena ya memang itu kenang-kenangannya ada lah gitu. Sepanjang ISMA itu ada folder-folder ISMA, kemudian folder-folder kenang-kenangan. Ya pasti ada foto-fotonya. Ada ikatan emosional berarti ya dengan si laptop. Atau mungkin udah ada nih nama laptopnya. Oh enggak. Biasanya Itu laptopnya itu sih boleh bang sini. Si laptop kesayangan. Boleh diperlihatkan. Kirain ada namanya kalau kayak saya kan mau ini dia. ini dia laptop kesayangan sebenarnya. Gak boleh tinggal, gak boleh kelupaan. Everything in here. Iya, basically everything lah. Basically everything. Karena ini juga yang udah dibawa kemana-mana gitu kan. Lucu banget ada stiker-stikernya. Iya. Itu katanya sayang namanya. Oh iya sayang. Betul. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi terakhir, apa nih bang? Ini kan sekarang lagi pembekalan batch 4 ya, kalau nggak salah. Betul. Lagi pembekalan batch 4. Berarti pendaftaran berikut batch 5 tuh kira-kira ada informasi mungkin? Untuk so far biasanya ya untuk pendaftaran batch berikutnya itu kita memang betul-betul serahin ke Kementerian Pendidikan dan Budaya Kemdikbudnya karena yang menjadi pelaksana teknisnya itu mereka ya. Jadi semua keputusan tentang ISMA batch 5 atau ada batch 6 atau dan batch 7 itu semua diserahkan ke ISMA Kemdikbudnya. Jadi kita jujur sebagai awardee pun juga mungkin dapat sneak peek pun juga ketika di akhir-akhir gitu. Ada pembukaan batch baru. Jadi kalau misalnya buat kawan-kawan yang mau coba daftar lagi di batch 5 itu mungkin tunggu-tunggu di akhir tahun dulu ya. Mungkin di expect-nya itu kira-kira di ini deh. Bulan November, Desember itu biasanya udah riuh udah mulai nih kayak gerasa gerusuk informasinya. Sana sini. Informasi aliran tuh kayak ada yang beneran, ada yang cuma hoax doang. Tapi biasanya yang beneran itu dari IG-nya ISMA, ISMA.ri. Nah, biasanya informasinya tuh dari situ. Oh, itu tiap batch tuh kabar kemarin deh. Berapa orang sih bang yang keterima terseleksi dari sekian berapa orang tuh? Penasaran nih, atau ada sampai puluhan ribu mungkin? Menarik sebenarnya di batch abang sendiri itu tuh pendaftar ISMA-nya in total itu ada 10.000. Wow, Ya, keren 10.000 banget. pendaftar. Rame banget itu. Dan yang keterima? Dan yang keterima itu yang terjaring itu cuma 2.300 kalau abang nggak salah ya. Mungkin statistiknya boleh ditengok nih. Berarti Itu sekitar 23% deh yang tersaring. Jadi kalian itu bersaing untuk satu kursi kalian itu tuh bersaing dengan 5 orang. Untuk Iya. kursi. Perbandingan seperti itu ya. Luar biasa. Jadi kalau kalian udah keterima itu jujur kalian itu luar biasa gitu. GG banget kalau berarti- apa. Rasa kemenangannya wah. sangat berarti Bang Daniel GG banget dong ya nggak sih? Tapi rasa euforia kemenangan itu cuma sebentar doang, seminggu 2 minggu. Abis itu dipusingkan dengan pembekalan. Saya tadi. Tapi Iya. kan pasti ada kesusahan sebelum kesenangan. Iya, gitu. susah-susah dulu kan. Abis itu Iya. kita senang-senang bisa berangkat. Itu sih. Nah, oke, mungkin sebelum kita akhiri, boleh dong bang kasih sedikit motivasi buat teman-teman, Iya. terutama teman-teman teknologi pertanian yang mau ikut ISMA. Pasti banyak Motivasi dari Oke. abang yang udah ikut nih, apa aja nih motivasinya? Pasti ada dong. Iya, pasti dong. Oke, jadi buat kawan-kawan teknologi pertanian, jangan ragu, jangan bimbang tentang kemampuan diri kalian sendiri. Iya. Abang yakin kalian bisa karena abang sendiri bisa. Sehingga apapun itu, apapun halangannya, kalian lalui aja, kalian bisa lewatin gitu kan. Walaupun nangis-nangis dikit nggak apa-apa. Asal at the end of the day, pada akhirnya itu kalian juga bisa melewati. Terus kalian bisa nih, ibaratnya kalau tanaman itu kalian bisa menikmati hasil buahnya. Gitu kawan-kawan. Jadi jangan berputus asa aja sih. Yang penting usaha dan Iya, niat betul. gitu. Jangan lupa evaluasi juga, evaluasi diri. Evaluasi diri. Iya, evaluasi diri. Kayak di sini apa yang kurangnya gitu kan. Iya, benar. Apalagi bisa ditingkatkan. Kemudian untuk masa depan yang lebih baik lagi. Betul. Oke, mungkin kata ada pertanyaan lainnya sebelum kita closing? Boleh ke tak abang dicakap sikit guna bahasa Malaysia tu? Senang je. Wah, Sepatutnya saya diam memang. deh.
Sepatutnya abang memang lah cakap Malaysia, tapi macam mana sebab orang-orang kat sini pun tak adalah cakap Melayu. Saya boleh lah cakap Malay tu. Yalah, jomlah kita buat podcast je. Boleh. Kita buat podcast Jom kita lah. cakap Melayu. Marilah. Melayu Riau Ya. Sebab saya suka sangat lah cakap guna bahasa Melayu tu. Ya ke? Ya. You orang kat mana? Awak orang kat mana? Saya orang KL. Orang KL. Ya. Oh, boleh. Fun fact dikit aja ya gitu Okay. ya. Ya, betul. Sampai ketika abang di sana, ketika abang cakap Melayu gitu kan, badis atau orang yang menolong abang dari sebagai international student itu terkejut sama abang. Kemampuan bahasanya. Kemampuan bahasa Ya, Melayunya kan? kayak, kau boleh pandai cakap Melayu ya? Terkejut. Jadi ada reverse culture shock buat mereka. Oh, ternyata juga Kita berikan di mereka kultur shock balik. Iya, betul. Lu kira lu aja yang bisa ngasih kultur shock sini? Gue juga bisa nih bos gitu. Senggol dong. Ya, luar biasa, Gitu. luar biasa. Oke, ada lagi mungkin Kak Ta? Kayaknya udah cukup sih. Cukup ya. Kita Tapi tunggu dulu. Oke. Kalau dilihat-lihat nih di jaket yang digunakan Bang Daniel tuh ada tulisan UKM tuh. Oh iya. Boleh dong Boleh di-spill dong. dulu ke teman-teman yang ada di sana. Oke, jadi sekalian jelasin filosofinya juga ya. Oh, boleh. Jadi ini ada macan. Macan ini menunjukkan logo UKM, University Kebangsaan Malaysia. Oke. Jadi UKM itu ada logo, di logonya itu ada macan. Kemudian Ya. ada tulisan UKM nih. Nah, tuh. Warnanya itu sesuai warna Bendera. paletnya. Oh, palet UKM. Palet UKM. Ada kuning, merah, biru, putih. Terus di belakang itu ada IISMA. Aduh, kan apa ya? Apa deh? Tulisan IISMA atau Indonesia International Student Mobility Award. Tapi sebenarnya ini jaketnya jaket tempah atau jaket dibuat sendiri. Buat sendiri. Sama tim, sama teman-teman Iya, gitu ya, sama Bang. tim. Biar Jadi kayak, samaan. Kopelan gitu. Iya. Ya dong, kenangan penting tuh kan. Tapi Masa jauh. nggak dikenang gitu kan? Iya, sampai sekarang pun juga masih stay in kontak. Iya, masih tetap berhubungan baik gitu. Oke lah, mungkin sudah ada lagi mungkin kata sebelum kita closing. Sepertinya So, sih. kita betul-betul kedatangan bintang tamu yang kompeten dan luar biasa ya. Iya kan. Jadi kalau mungkin setelah ini kita ramai ya, nantikan episode berikutnya. Kalau misalnya ini rame tuh pasti bakalan ada part selanjutnya. Di. Mungkin kita undang sang proklamator dari pertanian mungkin. Siapa tuh? Siapa tuh dari Agriteknologi? Sang yang lagi panas belakangan ini. Aduh. Udah dingin kok di sini ada AC-nya, nggak boleh gitu. Oke deh, sekali lagi kami terima kasih kepada Bang Dani. Iya, makasih ya Bang Daniel. Oke. Selamat siang semuanya. Dadah teman-teman. Dadah, bye. Bye. Sampai jumpa di kisah Agritech selanjutnya.